Deg-degan ya saya dibilang kayak gitu, gitu. Aduh, teman-teman, jadi malam ini kita mau sama-sama belajar tentang jangan berhenti bertumbuh. Jadi, kalau kata Cisiska, saya bertumbuh, ya berarti besok-besok saya nggak boleh gini-gini aja, kan nggak boleh berhenti bertumbuh gitu, harus terus bertumbuh gitu, harus ada, dari hari ke hari, perbedaan yang makin hari makin baik, gitu. Nah, ini dia, bertumbuh. Itu kan ngomongin pertumbuhan kita udah dari awal bulan kita ngomongin tentang pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan itu kan, goal-nya kalau bertumbuh gitu tanaman, ditanam biar bertumbuh itu kan goal-nya adalah untuk berbuah gitu. Ujung-ujungnya si benih itu ditanam untuk menghasilkan sesuatu gitu, untuk menghasilkan buah gitu. Buahnya ya nanti dijual kayak dimakan sendiri atau di apa, pokoknya dia akan berguna bagi yang lain gitu kan. Tapi sebelum si benih itu bisa berbuah, benih itu harus mengalami perubahan. Perubahan bentuk ya yang kita bisa amatin tuh kalau dari awal nih dari gambar ini nih, kelihatan kan kalau dia waktu benih, itu dia ya cuma kecil aja, utuh gitu, eee, kayaknya baik-baik saja gitu, maksudnya nggak kenapa-napa nih, secara kan cuma benih nih ya. Tapi kan begitu dia ditanam, itu dia mengalami perubahan pertama, lingkungannya kan berubah gitu ya. Kalau benih masih benih aja belum ditanam, itu kan ya dia paling mungkin masih di-packing di plastik atau dia masih ditumpuk di gudang mana atau dia bersama benih-benih yang lainnya gitu kan. Tapi begitu ditanam, benih itu kan, langsung mengalami perubahan gitu, langsung gelap karena kan dia ditanam ya pasti di bawah tanah dong, nggak mungkin di atas tanah gitu kan, nggak ada. Tanam itu di bawah tanah, jadi atas, bawah, kanan, kiri yang dia lihat gelap, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak eee, lingkungan yang dia rasa tuh beda dari sebelum dia ditanam. Nah, kalau ngomongin kayak gini tuh jadi, sebenarnya tuh inget sama, di Yeremia 29 gitu malam ini saya mau sharing tentang Yeremia 29 juga, itu waktu bangsa Israel dibuang ke Babel. Babel, bener nggak? Iya kan? Waktu bangsa Israel dalam pembuangan gitu. Uh, Waktu bangsa Israel belum dibuang, ya pasti kan hidupnya nyaman lah gitu. Kayak orang ya di kampung halaman sendiri gitu, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu kan. Tapi uh, ketika dia dibuang, itu dia mengalami perubahan. Jadi itu kan perubahan itu kan kalau dari benih itu berubah itu karena untuk bertumbuh gitu lah. Si bangsa Israel, mengalami perubahan itu, dia harus beradaptasi gitu. Kita semua tuh kalau mengalami perubahan itu kita butuh adaptasi, kita nggak bisa, diem aja kayak sama aja gitu, nggak mau ada perubahan, nggak mau ada apa-apa, diem aja tuh nggak bisa gitu. Kita harus, eee, beradaptasi. Beradaptasi tuh ngapain sih emang gitu? Beradaptasi tuh, dengan lingkungan baru itu kayak orang mah mulai dari nol gitu, kayak di pom bensin itu mulai dari nol. Jadi ketika kita mau bertumbuh, itu kita harus mulai dulu dari nol gitu. Kita harus beradaptasi dengan, keadaan gitu. Kita harus melepas tuh yang, kita nggak boleh bersikukuh gitu. Kayak, minggu lalu kan Pastor Bima sharing kita kalau mau tumbuh dewasa, kita harus, melepaskan sifat kanak-kanak gitu kan. Sifat kanak-kanak itu kan juga termasuk kayak luka, trauma, bahkan kayaknya kejayaan di masa lalu itu harus kita, eee, tinggalkan gitu. Karena kalau kita nggak tinggalkan itu akan menghambat kita untuk bertumbuh gitu. Jadi karena ini posisinya lingkungan baru gitu, kita adaptasi, kita mulai dari nol, kita harus, eee, apa, nggak bawa-bawa beban masa lalu gitu. Kalau kita terus-terus mengingat trauma, luka, atau, dendam kita sama orang gitu, itu kan kita juga nggak bisa bertumbuh gitu ya, kita mandek karena kita stuck di momen itu. Tapi begitu pula dengan kejayaan masa lalu gitu, kalau kita tetap, kayak, "Ah, gue waktu SD, juara satu nih, waktu kelas 1 tuh gue juara 1 lah, pinter." Tapi kalau kita nggak
nggak terus bertumbuh gitu, nggak terus belajar kalau dalam konteks juara ini, itu kan percuma ya gitu, bisa apa gitu, giliran lu SMP, ranking lu jeblok, cuma bangga dong kayak, dulu mah SD gue ranking 1 gitu, itu kan nggak bisa gitu, kita terus terus belajar juga gitu. Jadi nggak cuma stuck waktu SD pernah juara 1 gitu, ya kita bisa terus mempertahankan juara 1 itu gitu. Nah, habis kita harus beradaptasi, kita kan juga harus mulai secara perlahan. Mulai secara perlahan ini, kalau kayak benih itu dia di step yang kedua, ketiga itu yang mulai muncul kecambahnya. Jadi belum belum akar gitu, kayak baru nongol gitu dikit kecambah. Tapi di proses ini kan pasti nggak enak ya, bentuk si benih itu dari yang tadinya utuh, itu kan harus ya pasti harus ada sisi yang agak ketak biar si kecambah itu keluar gitu. Kalau dialamin itu pasti nggak enak gitu. Karena apalagi kan kita belum tahu ujungnya gitu kan, kalau kita ditanam gitu kan gelap gitu di tanah, belum lihat apa-apa gitu, belum lihat ada hasilnya. Itu pasti kayak ya rasanya tuh nggak enak gitu, ada sesuatu yang harus dikikis gitu, harus dan sesuatu baru yang muncul gitu. Jadi untuk bertumbuh itu kita juga harus mulai gitu secara perlahan gitu, kayak di kalau tentang bangsa Israel itu mereka disuruh sama Yeremia kayak, ya udah ini lu udah dibuang nih posisinya, terus nextnya mau apa gitu. Next-nya kan ya habis dia beradaptasi dia mulai dong, misalnya dulu kalau dia di Israel misalnya dia berdagang, tapi ketika dalam pembuangan dia tuh misalnya negerinya bercocok tanam gitu, itu kan mereka harus mulai dari awal gitu ya, mereka udah beradaptasi gitu, kayak udah tahu, oh ini bercocok tanam nih ya, ya udah deh coba pelajarin cocok tanam tuh gimana, bla bla bla, itu kan mereka akan mulai gitu. Oh ya udah deh berarti kalau di sini bisa cocok tanam, harus suburin dulu tanahnya, gali-galiin tanahnya, terus nanemnya harus begini, ini harus rajin disiram, kasih pupuk, itu kan mereka semua harus mulai secara perlahan gitu. Habis mulai secara perlahan itu kan pasti ya pastilah ada hasilnya gitu, kayak benih aja ditanam pertama keluar kecambah gitu, terus lama-lama bisa jadi akar. Bangsa Israel itu juga harus terus mengusahakan gitu. Jadi kalau mereka udah tahu ini harus bercocok tanam dan caranya gimana, mereka harus terus mengusahakan itu dengan konsisten gitu. Kalau nggak ada usaha juga ya mundur lagi gitu, kayak tanaman nggak diusahain ditumbuhin terus, dikawat terus, lama-lama kan malah jadi mati gitu, bukan jadi bertumbuh gitu. Jadi bangsa Israel waktu dari pembuangan mereka harus mengusahakan itu, harus konsisten dalam usahanya. Jadi sebelum kita berbuah itu kita harus berubah. Itu dulu yang harus kita pahamin di awal ini. Kenapa? Tapi buat apa gitu, maksudnya buat apa sih bangsa Israel harus berubah sebelum mereka berbuah gitu, karena sebenarnya kan Tuhan itu punya rencana atas mereka nih, si bangsa Israel dibuang tuh nggak cuma asal dibuang, itu tuh ada rencana Tuhan gitu. Karena kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa fit in dengan rencana Tuhan, kita nggak bisa fit in apa ya, cocok gitu, nggak bisa klop, nggak bisa sesuai sama yang Tuhan udah sediakan gitu. Kayak di sini kita baca Yeremia 29 ayat 11, itu bunyinya gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita bisa pahamin ya gitu, walaupun dibuang, bangsa Israel itu dibuang, tapi rencana Tuhan itu rencana yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Ingat tiga, tiga bukan tiga kata ya, tiga highlight inilah gitu, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Karena apa? Karena
Tuhan punya rencana, tapi ternyata si jahat juga punya rencana. Tadi kan udah dibilang, rencana Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani-nya itu shalom. Tapi kalau si jahat, rencananya yang kecelakaan. Bahasa Ibrani-nya itu ra. Damai sejahtera tuh shalom tuh apa sih gitu? Damai sejahtera tuh berarti rencana Tuhan tuh yang penuh dengan selamat gitu, kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, nggak ada yang hilang. God's covenant itu kayak perjanjian Tuhan gitu, kayak Tuhan udah janji ini yang bagus gitu. Dan ya kalau God's covenant kan itu pasti Tuhan tepatin gitu, karena kalau covenantnya Tuhan tuh nggak harus persetujuan dua belah pihak gitu loh, kayak itu Tuhan yang udah janjiin nih, pokoknya gue mau kasih lu ini gitu, ya itu pasti terjadi gitu. Sedangkan si jahat itu juga punya rencana, rencananya tuh membawa kecelakaan. Kecelakaan tuh apa ya? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang membawa malapetaka, hal-hal yang membawa kemalangan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang penderitaan, dan pokoknya semua hal-hal buruk. Nggak ada bagus-bagusnya lah kalau si jahat punya rencana gitu kan. Nah, tapi kalau kita jadi bangsa Israel di zaman itu, pasti yang kita lihat yang kecelakaan kan, rancangan yang kecelakaan gitu. Karena yang sekarang mereka lihat, kondisi mereka nggak enak. Mereka dibuang, mereka kayak orang mah diusir dari kampung halamannya, mereka harus mulai lagi dari awal, mereka kayak diantah berantah gitu, kayak nggak tahu, nggak jelas harus gimana gitu mereka. Jadi yang mereka lihat adalah keadaan sekarang itu penuh kecelakaan, kesusahan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan, mustahil, dan tidak mudah. Sedangkan di Yeremia 29 ayat 11 itu Nabi Yeremia itu bilang, enggak loh gitu, Tuhan tuh janjiinnya dia mau kasih masa depan yang penuh damai sejahtera, ada harapan, ada masa depan, pokoknya yang bagus deh, yang baik gitu ya. Kalau teman-teman gitu jadi bangsa Israel, bisa nggak sih percaya gitu, kayak apaan janjinya penuh damai sejahtera, ada harapan, ada masa depan loh, yang dilihat kok keadaannya nggak enak nih, keadaannya susah nih, keadaannya nggak bener-bener nggak tersiksa lah gitu, nggak ada enak-enaknya gitu. Nah, karena itu kita butuh bertumbuh nih dari keadaan sekarang agar kita bisa nyampe ke janji Tuhan yang di masa depan gitu. Kayak benih yang benih yang ditanam itu kan awalnya yang dia lihat nggak kelihatan apa-apa, gelap, nggak enak, harus kayak mengikis bagian si benih itu biar keluar akar, dan harus cari-cari segala air apa semua dia harus kayak cari sendiri gitu. Gimana dia bisa lihat nih enaknya nanti itu ada buahnya loh gitu, bisa dinikmati loh itu gimana gitu. Nah, gimana bisa bertumbuh di tengah realita yang keruh gitu. Itu kita harus belajar dari kisahnya Nabi Samuel yang ditugaskan untuk mengurapi Raja Daud. Itu ternyata kita bisa gitu, kita harus bertumbuh tuh dengan 5 cara ini gitu, 4 jangan dan 1 ini gitu. Jangan larut dalam duka cita, jangan berhenti bekerja, jangan lihat dari luar, jangan ragu-ragu, dan serahkan semua sama Tuhan. Kita mulai dari yang pertama. Kenapa kalau untuk bisa bertumbuh gitu dari apa yang kita lihat menuju apa yang Tuhan janjikan, itu jangan larut dalam duka cita. Itu ada di 1 Samuel 16 ayat 1a. Bunyinya gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Itu 1a deh ya. Kita berhenti di situ. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Itu Tuhan bilang tuh jangan larut dong dalam duka cita gitu. Kata berapa lama lagi itu kan berarti
Tuhan tuh sebenarnya udah kasih kesempatan gitu, maksudnya kayak, sedih boleh gitu, berduka boleh, kaget boleh kalau kita tahu-tahu, eee, keadaannya berubah gitu, kayak ada masalah, ada pencobaan yang kena ke kita, tapi itu kita nggak boleh larut gitu dalam duka cita itu, gitu. Jadi si Samuel itu menurut, saya sih gambarannya tuh kayak udah dikasih waktu nih, eee, udah dikasih waktu untuk berduka cita gitu. Tuhan ya mengertilah perasaan gitu, Tuhan kan nggak kejam, nggak kayak, "Wah, lu nggak boleh sedih ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu." Enggak gitu, boleh sedih, boleh kaget, boleh berduka cita, tapi jangan kelamaan gitu, jangan larut dalam duka cita gitu. Jadi Tuhan tuh sampai nanya sama Samuel gitu, "Berapa lama lagi?" Gitu, kayak, "Ini mau sampai kapan nih?" Gitu, "Jangan lama-lama dong, kan udah nih kemarin berdukanya, jangan terus larut dalam duka cita itu." Gitu. Karena harus kita ingat, kondisi kita sekarang gitu, walaupun keadaan nggak enak dan segala macam yang kita alamin, itu kan bukan kondisi yang permanen gitu. Tuhan nggak menjanjikan itu, kayak bangsa Israel dibuang ke pembuangan, itu kan nggak selamanya mereka dibuang. Tuhan nggak merencanakan mereka selamanya dibuang. Tuhan rencananya itu, akan membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan gitu. Jadi kita nggak boleh, larut gitu, kalau kena masalah, oke kaget nggak apa-apa gitu, tapi habis kaget, eee, berdiri lagi gitu, kayak mikir lagi gitu, bangun lagi, hidupnya gitu, kayak, ini harus gimana ya berarti kalau udah, ini terjadi gitu, kayak nggak boleh kita tuh nggak boleh stuck di situ, kita, eee, nggak boleh larut gitu, karena kalau kita larut dalam masalah gitu, dalam duka cita, berarti kita nggak ada iman gitu ya, maksudnya kan kita butuh iman untuk melangkah gitu, iman apa sih gitu, iman kan kayak bayangannya tuh kayak jembatan lah gitu antara yang kita lihat sekarang menuju apa yang Tuhan janjikan gitu. Kalau nggak ada iman yang jadi jembatan, ya gimana kita bisa sampai ke sana gitu. Jadi kalau kita cuma larut dalam duka cita, ya si imannya ikutan larut gitu, karena kan larut itu kan menjadi bagian gitu, tercampur, menyatu gitu, nggak jadi habis lah gitu kayak, apa ya, barang apa sih misalnya besi atau apa kena air keras kan itu jadi larut gitu, jadi hancur gitu. Jadi nggak bisa kalau kita berduka cita, tapi kita ngomong kita beriman itu nggak match gitu, karena yang satu narik ke negatif, satu narik ke positif, nggak mau narik ke mana gitu, pasti kan harus salah satu yang menang gitu kan. Kalau kita terus-terusan larut, ya udah duka citanya yang menang gitu, pasti ketariknya ke negatif gitu. Kalau kita, eee, tetap berpegang teguh gitu, kita beriman, ya pasti duka citanya ya nggak hilang gitu, maksudnya kayak, ya di-stop lah sampai sini gitu, dia kalah karena ada si iman yang kekuatannya lebih gitu untuk menarik gitu. Jadi, kalau kita dalam keadaan yang nggak enak gitu, dalam, keadaan yang berduka gitu, kita jangan kayak, garam ketemu air, kalau garam ketemu air kan larut tuh, si nggak bisa lagi dibedain mana garam, mana air gitu kan, karena semua si air udah jadi asin gitu, nggak bisa dibedain mana garam, mana itu, tapi kita harus jadi kayak air sama minyak, eee, dia, itu nggak larut gitu, mau diaduk gimana juga tetap aja gitu, minyak sama air nggak bisa menyatu gitu. Jadi kalau kita, dalam masalah, dalam duka gitu, ya masalah tetap ada gitu, kayak si air sama minyak gitu, satu-satu dua-duanya itu kan ada gitu, tapi kan nggak bakal terlarut gitu, dan bakal jadi bisa salah satu ada yang lebih kuat gitu, yang bisa menarik untuk jalan lagi gitu, bangkit lagi, nggak larut lagi gitu. Gimana tapi caranya gitu ya biar nggak larut gitu ya, ngomong mah gampang kan gitu, "Oh nggak boleh, jangan larut ya dalam duka cita, ayo dong bangkit," gitu-gitu. Ya caranya cuma satu gitu, balik lagi kita ke firman gitu. Karena, eee, kalau iman itu maksudnya kayak kita mau pakai iman, bensinnya itu kan dari firman gitu loh, kayak iman itu bisa jalan kalau bensinnya itu dari firman keisi gitu. Jadi kita harus balik lagi ke firman gitu, kita harus, baca lagi firman, kita harus bener-bener merenungkan firman gitu, kita harus bener-bener mempraktekkan firman biar kita, bensin si iman ini nih keisi dan bisa jalan gitu. Karena kalau kita nggak ngisi gitu, nggak jalan nanti
kita akan stuck gitu, kita akan kayak apa tuh, lumpur hisap gitu, kita akan terhisap di dalamnya gitu, kita akan stuck aja di situ, nggak bisa move lanjut, kayak gitu. Jadi kalau kita punya masalah, ingat juga kata Pastor Raditya Oloan, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Jadi apa yang kita lihat di depan, jangan langsung disimpulin gitu, kayak kalau kita lihat keadaan susah, jangan kita ambil kesimpulan kayak, udahlah hidup gua hancur lah, ini udah mentok sampai sini, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana gitu. Jangan kasih titik gitu, Tuhan tuh masih koma gitu. Iya, lu dibuang, koma, nanti menuju ke sini gitu, masih ada komanya gitu. Jadi kita jangan langsung main menyimpulkan aja gitu kalau kita dalam keadaan yang nggak enak. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kita mau bertumbuh, mau terus bertumbuh gitu, kita nggak boleh berhenti bekerja. Itu ada di 1 Samuel 16 ayat 1b sama ayat 11. Nah, di 1b dibilang, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, kalau ikut, kalau mau bertumbuh dalam Tuhan gitu kan kita ikut dalam tuntunan Tuhan gitu. Kita kan nggak akan dibiarkan clueless gitu, nyasar di tengah jalan gitu kan, Tuhan pasti tuntun gitu. Itu berarti kita nggak boleh berhenti bekerja gitu. Karena kan tadi Tuhan masih koma kan, di pertama tuh di perjalanan kita Tuhan masih koma, berarti kan masih ada langkah selanjutnya. Nah, kita harus ikut nih langkah selanjutnya nih, Tuhan maunya ini kita gimana gitu. Kita nggak boleh berhenti bekerja gitu. Kalau Tuhan juga udah suruh, udah kasih tahu, oh next step-nya begini ya gitu. Ya udah kita harus kerjain dan taat gitu. Jangan cuma nanya, tapi kan Tuhan masa kok gini? Kan harusnya nggak gini gitu. Ya jangan ngatur Tuhan gitu. Kita kan bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang udah suruh, ya kita taat, kita lakuin perintah Tuhan dengan taat gitu. Kalau disuruh kerja, ya kerja gitu. Pergi ke sini ya ke sini gitu, bikin ini ya bikin gitu. Karena kan ya Tuhan emang punya rencana, tapi kalau kita nggak kerjain, gimana kita bisa sampai ke rencananya gitu. Tuhan janjian sama kita, misalnya ketemu ya di Monas misalnya gitu. Kita nggak jalan gitu, kita nggak pergi kemana-mana gitu ya, gimana kita bisa ketemu gitu. Jadi kan ya kita nggak boleh berhenti bekerja gitu, kayak si Nabi Samuel tadi dia udah dikasih waktu berduka gitu, disuruh jangan larut, oke dia bangkit, dia kerjain lagi bagiannya, dia isi tabung tanduknya dengan minyak karena Tuhan suruh dia pergi tuh ke anaknya Isa, itu ada yang mau diungkapin jadi raja gitu, jangan bersedih terus atas Saul yang udah Tuhan tolak gitu, ini ada raja baru nih yang harus lu ungkapin, ayo jalan gitu, kerjain lagi tugasnya gitu. Semua tuh kita pokoknya kalau ikut Tuhan, kalau bertumbuh itu harus bekerja gitu. Kita kan di dunia tuh kayak apa, domba yang diutus ke tengah serigala gitu kan. Kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati gitu. Jadi kayak kalau dalam konteks keseharian kita gitu ya, kita harus mengembangkan diri gitu ya, nggak boleh stuck gitu ya. Zaman bagaimana, kita harus ikutin gitu perubahan zaman gitu, tapi ikutinnya tuh dijadiin itu yang baik gitu loh. Kayak dulu mungkin kayak nggak pandemi, kita nggak akan fasih menggunakan apa, Google Meet gitu atau Zoom atau apa yang online kayak gini gitu. Tapi kan kita harus bertumbuh dong, kita harus pelajarin cara pakai Google Meet gimana sih, cara bikin Zoom tuh gimana sih, biar bisa ketemu bareng gitu secara online gitu kan. Kalau kita nggak mengembangkan diri, nggak mengembangkan pengetahuan, itu kita ketinggalan gitu loh. Kita juga harus cerdik gitu di dunia ini gitu ya. Mungkin kayak misalnya metaverse apa dibilang kayak nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak antikris atau gimana gitu.
atau kayak alat-alat yang chip nanti bisa begini begitu ya, maksudnya kita juga bukan berarti kita jadi bodoh ketinggalan zaman gitu ya, maksudnya kita tetap harus gunain teknologi itu untuk kebaikan gitu, untuk pekerjaan Tuhan gitu. Jadi kita harus cerdik gitu, seperti ular, tapi kita tetap tulus gitu, seperti merpati gitu. Kita tetap ikut Tuhan, kita tetap pakai itu tuh untuk kemuliaan Tuhan gitu, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Itu, jangan berhenti bekerja. Berarti kita juga harus konsisten dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Itu kayak di ayat 11. Nih ayat 11 nih ceritanya si Samuel udah sampai ke rumah Isai. Samuel nanya gitu, ayatnya ini nih. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Jadi pas si Samuel udah sampai, itu yang disodorin gitu, yang dikenalin sama si Isai itu ke Samuel, itu kakak-kakaknya Daud gitu. Yang katanya apa, yang lebih bagus lah gitu, kayak yang gagah-gagah, yang emang bagian dari tentara gitu, yang emang udah terlatih gitu. Tapi setiap si Samuel mau ungkapin yang menurut Samuel oke, Tuhan bilang gitu, enggak, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Makanya Samuel nanya, ini bener nih anak lu semua yang ini gitu, karena Tuhan udah suruh dia ke rumah Isai, tapi semua anak yang dilihat Samuel itu bukan yang mau Tuhan ungkapin gitu. Nah, si Samuel nanya kayak gitu, si Isai bilang, oh masih ada tuh satu lagi yang bungsu, dia lagi menggembalakan kambing domba. Gitu. Jadi Daud tetap dia melakukan apa yang biasa dia lakukan gitu, dia konsisten itu. Mengembalakan kambing domba kan itu di zaman itu kan pekerjaan yang cukup rendah lah gitu, nggak keren gitu. Kakak-kakaknya kan kayak jadi tentara gitu kan di kerajaan lah gitu, kerja di kerajaan gitu. Sedangkan dia cuma mengembalakan kambing domba gitu. Tapi si Daud ini konsisten, dia tetap melakukan itu gitu. Tapi kan ternyata dengan dia konsisten melakukan itu, jaga kambing domba kan nggak gampang ya, dia harus berhadapan dengan binatang-binatang buas yang mau nyerang si kambing dombanya gitu. Jadi walaupun kerjaannya terlihat sepele itu, sebenarnya kan kerjaan itu yang dia lakuin secara konsisten itu tempat pelatihan dia biar dia siap begitu diurapin gitu, begitu jadi raja, begitu dia memerintah harus lawan musuh gitu, dia benar-benar udah siap gitu, udah terlatih karena dia terus konsisten melakukan apa yang biasa dia lakukan gitu. Selanjutnya itu kita kalau mau bertumbuh, kita jangan cuma lihat dari luar. Itu 1 Samuel 16 ayat 7. Bunyi gini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini pas yang kakak-kakaknya tadi, kakak-kakak Daud tadi itu ditolak gitu, kayak enggak, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Samuel bingung dong gitu, kayak ih, kok bukan dia, ini cocok loh kalau jadi raja, bagus loh, tinggi, gagah, kayaknya perkasa gitu, kok nggak dipilih gitu. Tapi ternyata ya itu, jangan cuma lihat dari luar gitu. Kalau kita mau bertumbuh juga kita pasti bingung gitu. Kita awalnya pasti akan clueless gitu, kayak ini di mana sih, ini harus gimana, kok keadaannya begini gitu. Nah, itu kita harus belajar menilik maksud Tuhan gitu. Oke, mungkin yang kita lihat hidup kita tuh berat gitu, masalah, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita terhalang ini, kita terhalang itu, tapi itu bukan kunci penilaian gitu. Apa yang kita lihat tuh nggak bisa dijadiin standar yang benar gitu, kayak oh kalau gua nggak bisa ini berarti ya selamanya gua nggak akan bisa mencapai ke situ gitu, enggak gitu. Kita
harus menilik gitu. Menilik tuh apa sih gitu, menilik tuh bukan cuma ngelihat gitu kayak, "Oh iya gitu ya, iya nih susah nggak bisa kayaknya," gitu. Enggak, menilik tuh lebih ke menggali gitu, bener-bener ngeliatin sungguh-sungguh gitu, cari tahu gitu, bener-bener ngamatin sampai kita bener-bener paham maksud Tuhan tuh apa sih gitu. Kok gue ditempatin di sini nih, kok keadaannya kayak gini, maksudnya apa ya Tuhan gitu. Kalau kita masih mikir sendiri, kita nggak ketemu-temu juga gitu jawabannya, ya kita harus berdiam diri dan evaluasi gitu, kita tanya Tuhan gitu, "Gimana nih Tuhan, kok yang dilihat kayak gini, jadi gue harus apa gitu? Aku harus apa nih Tuhan gitu, kok, katanya Tuhan janjiinnya aku bisa begini gitu, tapi kok di perjalanannya jauh banget dari itu gitu, apa aku salah dengar gitu, eee, apa Tuhan, salah nih, janjiinnya kemarin," gitu ya. Kita harus tahu gitu, kita balik lagi ke yang, sharing-nya Pastor Bima minggu lalu, itu kita harus ada pengenalan sama Tuhan gitu. Buat tahu maksud Tuhan, ya kita harus kenal pribadinya gitu. Jadi kita nggak cuma, lihat doang dengan keadaan yang susah ini gitu, ya kita kan kalau kita udah kenal, kita pasti tahu Tuhan kan nggak mungkin salah gitu, nggak mungkin bercanda kalau Dia udah janjiin sesuatu, itu kan pasti yang terbaik gitu, pasti Dia juga udah siapin langkah-langkahnya, pasti Dia, step-step-nya juga udah Dia kasih ke kita, cuma kitanya masih belum paham gitu. Makanya kita harus masuk lagi lebih dalam gitu, kita harus menilik maksudnya Tuhan tuh apa gitu, kita harus bangun, keintiman dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar kenal tuh, Tuhan tuh kayak gimana sih sifatnya gitu, maksudnya itu apa gitu. Jadi kita ngerti gitu. Kayak kalau kalian temenan gitu, kadang kan ada ya, sering bahkan kayak cuma main mata aja gitu kayak, "Ini sih ini," gitu. Nggak ngomong nih gitu, cuma kayak main mata gitu. Temen kalian tuh bisa paham gitu, karena apa ya, udah sering ngobrol gitu, udah bangun hubungan, udah kenal, oh kalau maksud dia ini nih lagi ngeliatin itu, oh berarti, lagi ngomongin yang itu tuh gitu, atau kayak, muka dia bete nih kayaknya mungkin dia lapar gitu kan, pasti kenal gitu. Jadi kita harus kalau mau, bertumbuh gitu, kita harus tahu maksud Tuhan, gimana cara taunya, ya kita bangun hubungan sama Tuhan gitu, harus, intim, harus bener-bener kenal sama Tuhan biar kita tahu maksudnya yang bener tuh kayak gimana gitu, nggak cuma, eee, nggak cuma asumsi kita aja gitu, "Oh ini kali," gitu, padahal mah enggak gitu. Itu yang kita harus pelajari. Nah, yang keempat, itu kita kalau mau bertumbuh, kita jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu itu ada di 1 Samuel 16 ayat 3. Nah, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi, tadi kan awalnya Samuel pasti bingung. Ini Tuhan, yang ini yang tinggi nih, yang ini yang cocok nih buat jadi raja gitu. Kok nggak ini gitu, bener nih si Daud ternyata yang harusnya diungkapin gitu. Awal-awal kan Samuel pasti bingung gitu, pasti kayak ya pasti ada lah gitu kayak nego-nego dikit gitu, Tuhan bener nih yang ini gitu. Tapi kan ya begitu dia udah lebih menilik gitu maksud Tuhan gitu, dia udah lihat lagi yang lebih dalam, Tuhan udah bilang, "Enggak ya," gitu, maksudnya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah gitu. Tuhan, manusia melihat, kayak fisiknya gitu dari luar, Tuhan melihat hati gitu. Dia jadi kayak, paham nih gitu maksud Tuhan tuh, oh iya berarti Daud yang dilihat hatinya gitu. Nah kayak gitu jadi Samuel nggak ragu-ragu gitu, dia langsung, melaksanakan tugasnya gitu, suruh ngungkapin Daud, ya dia ngungkapin Daud gitu, dia nggak ragu-ragu karena dia udah yakin, dia udah sebelumnya kan dia juga udah menilik maksud Tuhan gitu, dia udah cari tahu gitu, dia udah lihat lagi lebih dalam, jadi dia nggak ragu gitu. Jadi, ya di hidup kita juga kalau kita mau bertumbuh, kita nggak boleh biarin logika kita, menguasai kita tanpa landasan firman Tuhan. Logika boleh gitu, maksudnya, Tuhan emang kasih kita hikmat, kasih kita logika, itu emang Tuhan yang kasih gitu pada awalnya, tapi maksudnya jangan
biarkan si logika itu yang lebih besar gitu daripada iman kita gitu, daripada yang Tuhan janjikan gitu. Jadi logika pun harus berdasarkan sama firman gitu. Kalau nggak landasan firman, otak kita tuh nggak bakal nyampe gitu. Kayak matematika Tuhan aja kan beda ya. 5 roti tambah 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dari mana gitu? Kalau secara logika gimana? Kita kan nggak bakal paham kalau ya cuma 5 tambah 2, ya paling bisa buat 7 lah gitu. Nggak bisa lebih gitu. Ini bisa sampai 5.000 orang bahkan sisa 12 bakul gitu. Kan nggak masuk banget gitu. Nggak make sense gitu di kita. Tapi kan ya itu, kita harus balik lagi, harus berlandaskan firman Tuhan biar nyampe tuh. Karena logika kita nggak sampai kalau sama logikanya Tuhan tuh beda level gitu. Kita butuh firman Tuhan biar logika kita nyampe gitu, kita paham, ngerti maksud Tuhan gitu. Kayak gitu. Terus ada quote yang bagus dari podcastnya Mary Riana sama Boy William. Kalau kalian lagi sempet nonton itu, ya bolehlah ditonton. Itu Mary Riana bilang gitu, ketika Tuhan kasih titik, jangan ubah jadi tanda tanya gitu. Jadi kayak Tuhan udah bilang sama Samuel, Daud, ya udah jangan nanya gitu. Ngungkapin siapa ya Tuhan? Yakin Daud Tuhan? Kan dia Daud gini, kan dia itu. Jangan gitu kalau Tuhan udah bilang gitu. Udah kasih titik nih giliran ini nih Tuhan udah kasih titik. Kita jangan ubah jadi tanda tanya gitu kayak yakin nih Tuhan gitu. Kayak Tuhan udah bilangin sama kita, nanti kamu akan jadi pendeta besar misalnya gitu, atau nanti kamu akan punya yayasan, atau nanti kamu akan jadi apa misalnya influencer rohani misalnya gitu atau gimana gitu yang Tuhan udah janjiin, walaupun kayak menurut kita di posisi kita sekarang itu nggak mungkin gitu ya, jangan jadi tanda tanya gitu, jangan kayak yakin Tuhan iya bener nih gitu, nggak salah gitu, itu jangan gitu ya, titik. Tuhan udah bilang itu, ya kita bertumbuhlah di track itu gitu. Maksudnya kita kalau kita tahu kita belum memenuhi kriteria itu, ya kita sekarang ini kita mengusahakan biar kita match di kriteria itu gitu, paham nggak? Jadi jalan aja gitu, kalau Tuhan udah bilang gitu, jangan terhambat gitu sama logika kita gitu. Yang terakhir, ini kita harus, kuncinya adalah kita harus serahkan semua sama Tuhan. Itu ada di Samuel 16 ayat 13b. Yang di highlight ini, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Samuel yang tadinya bingung, yang tadinya mempertanyakan, terus dia taat, dia udah lakuin bagiannya, ya udah dia move, dia nggak stuck di situ kayak cari tahu terus gitu, ini bener nggak sih ini akhirnya gini gini gini, enggak, dia tetap move ke tugas selanjutnya gitu, dia berangkat menuju Rama gitu. Kita tuh kalau bertumbuh itu kita membutuhkan iman yang melampaui logika kita gitu. Jadi yang tadi itu kita udah jalan, kita butuh iman gitu, kita udah yakin gitu, karena iman tuh bukan bukan kita maksain kehendak kita, tapi kita jadi ngerti kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau kita udah kerjain bagian kita dan emang itu udah selesai, ya udah serahin ke Tuhan gitu. Kayak kalau kayak kita berdoa nih, misalnya kita berdoa kayak Tuhan tolong dong ini keluarin dari masalah ini. Aku yakin Tuhan pasti bisa bawa aku menuju kemenangan gitu. Pas udah amin, udah titik. Maksudnya jangan kita bawa lagi tuh yang tadinya kita udah serahin kekhawatiran kita atau apa, kayak kita bawa lagi tuh, wah bener gak ya ini Tuhan jawab gak ya, Tuhan bisa kabulin gak ya, Tuhan akan keluarin gue dari situasi ini gak ya gitu ya. Jangan gitu kalau udah amin itu kita udah sepakat sama Tuhan, ya udah kita serahin sama Tuhan, kita udah kerjain bagian kita, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya gitu. Jangan campur-campur gitu, kayak misalnya kita punya mainan rusak, kita nggak bisa benerin itu gitu, punya handphone lah gitu rusak, kita nggak bisa benerin itu. Tapi setiap si tukang servis handphone lagi benerin,
kayak kita gangguin terus, Mas yang ini nih bener nggak nih? Yang ini kali kurang nih, ini." Padahal kita nggak ngerti gitu, kita cuma ngegreyengin si tukang servisnya aja gitu ya. Jadi kapan gitu kita selesainya gitu, kapan kita bertumbuhnya, kapan kita keluarnya gitu. Jadi kalau udah diserahin, ya udah tunggu aja gitu, nanti itu handphone tuh bisa bener gitu, karena si tukang servis handphone itu ya emang bagian dia benerin handphone gitu. Jadi ya pas nanti balik ya pasti akan udah bener gitu. Kayak gitu. Jadi jangan di eee, ganggu-ganggu lagi, jangan ikut campur lah kalau udah selesai bagian kita, ya udah kita harus bener-bener menyerahkan semua sama Tuhan gitu. Nah, jadi intinya kalau kayak, makanan gitu, sayur mayur kan tuh 4 sehat 5 sempurna itu membuat tubuh kita sehat. Kalau kita mau bertumbuh gitu, kita harus lakukan 4 jangan ini, dan yang kelima tuh serahkan. 4 jangan yang tadi tuh, jangan larut dalam duka cita, jangan berhenti bekerja, jangan lihat dari luar, jangan ragu-ragu, dan serahkan semua pada Tuhan. Nah, kita kalau udah lakuin itu, lima-limanya gitu, kita akan pasti mengalami pertumbuhan. Karena percuma kalau kita udah nggak larut nih misalnya dalam duka cita, kita nggak berhenti bekerja, kita juga udah ngerti nih maksud Tuhan. Terus tapi kita, eee, udah nggak ragu-ragu, kita nggak ragu-ragu, tapi kita nggak serahin sama Tuhan, itu pasti akan muter lagi gitu, kita pasti akan jatuh lagi gitu, kita akan ulang lagi dari awal gitu, kayak udah dikasih, tapi diambil lagi gitu. Jadi kita akan muter lagi gitu, percuma gitu, karena yang serahkan semua pada Tuhan ini, itu yang menyempurnakan gitu. Jadi kita udah ngerjain bagian kita, sisanya tuh biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya gitu. Jadi ya yuk kita jangan berhenti bertumbuh gitu, karena panggilan kita selalu, lebih besar dari keadaan kita sekarang. Karena itu kita harus konsisten dalam proses pertumbuhan agar dapat, memenuhi panggilannya gitu. Kita harus bertumbuh gitu, kita harus dewasa gitu, agar kita bisa match sama yang Tuhan mau gitu. Waktu kita jadi benih, kita nggak bakal, bebayang lah, kita nggak bakal terbayang kita akan bisa jadi buah yang bisa memberkati banyak orang gitu. Tapi ya kita harus, laluin itu dulu gitu, kayak semua hal-hal yang nggak enak dari benih menuju si buah itu, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, kita harus konsisten melakukan itu agar kita match, begitu kita udah siap, kita bisa sesuai dengan, rencana Tuhan gitu. Ya paling begitu saja pesan pada malam hari ini, semoga kalian mengerti dan terberkati. Terima kasih.